dua pilihan. Iya. Pertama, mau ladenin, mau urusin perkataan dia, terus nanya, kamu kok bisa sih bilang kayak gitu? Atau mending yang satunya, terus aja berkarya. Nah, aku lebih memilih untuk terus aja berkarya, karena orang yang ngomongin orang lain itu ya hidupnya stuck gitu-gitu aja. Ya, 3-5 orang terdekat kita sangat mempengaruhi diri kita. Karena ketika teman-teman kita gak produktif, kita juga akan melihat kayak, kayak males ya, mager ya. Kembali lagi di episode ketiga dari podcast This Is My Story. Setiap cerita adalah perjalanan dan setiap pengalaman adalah pelajaran. Dan pastinya ketika Anda semua menyaksikan podcast ini, ada sebuah cerita, ada sebuah pelajaran dari sebuah pengalaman yang kita bisa ambil menjadi sisi positif dan itu menginspirasi, termasuk dari seorang Cynthia. Kita balik lagi nih Cynthia ya. Oke, halo. Kali ini kita akan membahas tadi udah membahas tentang bagaimana awal, kemudian juga hal-hal yang mungkin menjadi tantangan sebagai influencer gitu ya. Dari awal kamu memutuskan kayaknya saya seneng gitu kan. Tadi seneng nih kayaknya editing, kemudian sebagai talent juga gitu ya. Hal apa sih yang kamu pelajari sejauh ini dan itu berarti buat seorang Cynthia? Oke, kalau dibilang belajar sih kayaknya banyak banget ya yang aku pelajarin. Cuman ada satu hal yang menurutku sangat berharga dan aku suka gitu loh sampai sekarang. Sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka adalah konsep advertisingnya. Jadi gimana caranya kita mengiklankan sesuatu. Iya. Di situ aku belajar banyak hal, Kak. Mulai dari kita bisa lihat nih analisis, perilaku manusia itu seperti apa. Mulai dari seleranya mereka kita bisa lihat. Nah, di situ kita bisa mainin sisi psikologis manusia dan itu menurutku sesuatu yang unik gitu loh. Iklan kok bisa nyambung sama psikologis manusia. Kok susah-susah banget gitu ya? Iya, kok kayaknya bahasanya berat banget. Tapi setelah dilihat-lihat emang iya gitu kan. Ada misalkan iklan apa nih kelihatannya gak menarik gitu. Iya. Tapi iklan ini padahal simple tapi menarik. Nah, itu nyentuh sisi psikologis manusia. Di situ menurutku salah satu hal yang berharga karena nantinya mungkin kalau aku kan emang penjurusannya minatnya di advertising, di periklanan. Iya. Jadi emang aku ngarahnya nanti kerjanya juga di periklanan. Nah, di situ menurutku sesuatu hal yang menurut kita kayaknya jadi influencer kecil-kecil itu nggak terlalu berdampak gitu kan. Tapi bisa jadi berdampak nih buat kita. Bisa jadi kita nggak ada yang tahu dong masa depan seperti apa. Tapi yang menurutku coba aja dulu, itu dia pelajaran yang berharga. Seyakin apa sih Cynthia sebenarnya? Kalau mengawali influencer misalnya di daerah dengan kota-kota besar gitu ya, kadang-kadang ada yang mengecilkan juga gitu. Dari kota kecil gitu ya, nggak di ibu kota gitu ya. Kayaknya ya karirnya begitu-begitu aja gitu ya. Dapat juga nggak seberapa mungkin. Menurut Cynthia, seyakin apa sih sebenarnya? Ini pada penasaran pastinya ya. Aduh, jangan-jangan ya kayaknya mentok di situ-situ aja, nggak bisa deh misalnya ke kota yang lebih besar gitu. Gimana? Oke, kalau menurutku ini sih seyakin apa ya, yakin-yakin aja ya. Kebetulan saya orangnya pede ya teman-teman ya. Tapi menurutku gini loh, kita ambil contoh ya. Aku dulu di Cirebon, tapi sekarang pindah ke Salatiga untuk kuliah belajar. Di sana bener-bener aku mulai dari nol. Orang nggak tahu aku siapa. Aku nih, ternyata Cynthia ini hidup gitu kan. Kayaknya kayak gitu ya. Nah, terus di situ orang juga nggak kenal basic aku tuh apa sih sebagai orang apa. Nah, di situ emang awal-awal kalau kalian bilang awal-awal kayaknya stuck ya. Awal-awal ya emang nggak ada apa-apanya awal-awal. Kita nge-branding diri bahwa ini loh aku loh Cynthia. Ternyata aku nih buat konten loh. Nah, yang dari awalnya orang nggak tahu, tiba-tiba sekarang beberapa kafe udah tahu aku atau beberapa swalayan juga udah tahu aku, minta tolong aku untuk mengiklankan hal tersebut. Nah, di situ aku mikir kayak kalaupun nantinya aku pindah nih misalkan ke Jakarta buat kerja, aku juga bisa kok jadi seseorang yang berdampak dan orang-orang tahu aku hidup, aku ada, menurutku gitu. Karena dari hal kecil aja aku bisa, kenapa hal besar aku nggak bisa gitu loh. Jadi menurutku coba aja dulu, pasti ada jalannya. Gitu. Oke, jadi jangan takut gitu ya Cynthia ya. Tetap belajar, proses gitu ya. Mau berubah gitu ya. Ya tetap yakin aja gitu ya. Siapa tahu mungkin membawa
satu karir yang luar biasa kan nggak pernah tahu gitu ya ke depannya. Oke, namanya kritik Cynthia. Kadang-kadang kita nggak siap gitu ya. Ada orang yang baperan, baru dikritik sedikit aja udah langsung stop gitu ya. Aduh, udah mimpinya berhenti gitu ya. Sebuah kritikan kadang-kadang membuat kita juga jadi ya berhenti begitu saja, dan kadang-kadang banyak juga yang sedih gitu ya. Kayak putus asa juga gitu ya. Apalagi kalau dari sisi orang yang mengkritik, ngomong nggak ada filternya ya, asal ceplos-ceplos aja seenaknya gitu ya, nggak mikirin perasaan kita, udah kita keringat-keringat, editing sampai malam gitu ya, kopi berkali-kali. Menurut Cynthia gimana menghadapi kritik-kritik orang yang kayaknya aduh kata-katanya pedes-pedes banget? Pernah nggak sih? Pernah dong. Pernah dong. Masa nggak pernah? Pernah ingat nggak kritik aja apa yang paling gak enak gitu? Yang paling gak enak adalah ketika, aduh kak, nanti orangnya nonton. Jangan. Ya intinya aku pernah lah. Pernah ya? Ya pernah di sisi yang dimana orang ini ngomong nggak difilter. Waktu itu ketika dikritik. Iya, waktu itu dikritik, tapi aku gak denger langsung. Ngomongnya di belakang. Tapi terus di depan, reaksinya gimana? Di depanku baik-baik aja nih. Cuman di belakang pas aku denger, itu loh si gini nih, si bla 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 bla. Pokoknya ya, ngomong mengkritik hasilnya lah ya gitu. Iya, padahal di depanku bilangnya ih bagus banget apa segala macem. Jujur ya teman-teman, sakit hati gitu. Tapi dibalik itu semua, setelah sedih mah nggak apa-apa teman-teman. Nggak mau berhenti waktu itu, waktu denger. Enggak lah. Kok pura-pura sih gitu ya gitu. Jadi intinya kalau kalian ada di kondisi yang seperti itu, kalian sedih nggak apa-apa. Kalau kata teman saya, sedih aja, nangis aja. Katanya gitu ya. Nah di situ jujur emang aku sedih satu hari itu kayak, kok bisa ya orang itu di depan ngomongnya baik tapi di belakang kok gini. Aku orangnya feel free, semisal mau kasih kritik tapi ya di depan gitu loh. Lebih enak ya, fair gitu ya. Terus di situ agak sedikit kecewa. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, ngapain aku sedih lama-lama? Emangnya omongan dia itu buat aku berkembang. Nah di situ ketika aku ada dua pilihan. Pertama, mau ladenin, mau urusin perkataan dia, terus nanya, kamu kok bisa sih bilang kayak gitu? Atau mending yang satunya, terus aja berkarya. Nah, aku lebih memilih untuk terus aja berkarya, karena orang yang ngomongin orang lain itu ya hidupnya stuck gitu-gitu aja. Nggak mau motivasin diri sendiri. Malah dia nggak kritik orang lain. Terus aku terima kritikan dia, tapi aku pikir kembali, aku filter kembali, seperti itu. Oke. Apa satu hal yang membuat kamu tetap bertahan di dunia ini? Oke. Dunia influencer, bukan di dunia ini ya. Di dunia ini, di Tuhan dunia Yesus. Influencer. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu tetap bertahan? Oh, yang tetap bertahan itu karena pertama ya dukungan dari orang tua. Oke, seperti apa sih Cynthia dukungannya? Apakah secara materi, artinya semua kebutuhan peralatan mungkin ya, kan cukup lumayan juga gitu ya. Kalau seorang influencer tuh harus beli alat-alat yang memang semakin bagus ya semakin baik hasilnya gitu ya. Atau misalnya keep kontak aja sejauh ini kamu di Salatiga, mereka ada di Cirebon gitu, gimana Cynthia? Oke, kalau menurutku dukungan orang tua banyak sih, mulai dari pertama yang tadi kakak sebutin, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih menurutku, ya santai-santai aja. Nah tapi yang kedua adalah ketika aku senengnya dukungan orang tua adalah ketika aku habis ngeiklan sesuatu, misalkan sebuah swalayan atau sebuah kafe, sebuah tempat kegiatan, aku kirimlah linknya ke mereka. Reaksi mereka tuh kayak, wah keren, ih Tia, papa like ya, mama like ya, ih Tia share dong ke papa sama mama kontennya, mau lihat dong. Di situ walaupun mungkin ya orang-orang lihat kayak itu mah basic, tapi menurut aku kayak oh ternyata mereka nih excited gitu. Dan yang kedua adalah lingkungan sekitar sih kak, kayak teman-teman yang mendukung, baik teman-teman yang di Cirebon atau enggak yang di Salatiga. Kebetulan yang di Cirebon temennya ada di belakang sini ya. Di belakang ya. Kapan-kapan mungkin kita panggil ya. Ya boleh ya. Oke, jadi dia tuh kayak teman-temanku yang Cirebon juga kadang aku suka cerita, ini loh aku habis kerja atau apa segala macam. Mereka nggak matain semangatku, kayak mereka juga ngirim, aku juga lagi ini. Oh ternyata teman-temanku produktif juga. Itu perlu ya mungkin ya teman-teman sekitar ya yang memang mungkin sefrekuensi, gimana sih dia? Iya. Jadi menurutku emang teman-teman 3-5 orang terdekat kita sangat mempengaruhi diri kita. Karena ketika teman-teman kita gak produktif, kita juga akan melihat kayak kayak males ya, mager ya gitu. Tapi setelah aku lihat teman-temanku excited juga nih, mereka produktif sama hidupnya sendiri, ya aku juga mau dong jadi pribadiku versi terbaikku. Itu dia. Oke, jadi memang
kadang-kadang ada teman-teman yang di sekitar kita ya agak toksik gitu ya, bawaannya kayaknya ngelemesin aja gitu ya semangat yang ada ya. Oke, Cynthia, ini agak melenceng dari topik kita. Saya mau nanya nih, ilmu komunikasi. Mungkin ada banyak juga yang sepertinya mereka sudah mempertimbangkan masuk ke sana, terutama advertising ya, yang Cynthia mau ambil gitu ya, yang sekarang sedang diambil juga ya. Seperti apa sih sebenarnya ilmu komunikasi, kuliahnya gitu, susah enggak? Boleh di-spill sedikit dong, kira-kira asiknya seperti apa gitu. Oke, kalau misalkan nih teman-teman, kalian pasti denger kan, ilmu komunikasi itu cuma sekedar ngomong. Setiap orang juga bisa ngomong. Dibelajarin ngomong ya gitu ya. Oke, jadi emang bener teman-teman, setiap jurusan itu pasti bisa ngomong ya, bukan ilmu komunikasi doang. Tapi yang membedakan adalah ilmu komunikasi itu gimana caranya kita ketika berbicara sama orang itu mempengaruhi mereka, bukan sekedar ngomong biasa gitu. Karena beda loh Kak, gimana caranya kita ketemu nih sama orang yang emang basicnya advertising, ilmu komunikasi, ketika ngobrol tuh akan lebih asik, excited gitu kan. Nah itu dia sih Kak. Jadi menurutku buat teman-teman yang bingung kayaknya ilkom tuh seru atau enggak, belajarnya ngapain, belajarnya banyak teman-teman, mulai dari fotografi, videografi, terus belajar nge-MC. Kalau kalian suka nge-MC, nah itu belajar di situ. Terus kan ilmu komunikasi itu ada peminatannya broadcasting. Broadcasting kan bisa siaran nih. Bisa, iya, benar. Oke, habis itu ada jurnalistik. Nah, buat kalian yang suka nulis berita, terus ada advertising gitu. Jadi banyak sih, ada strategi communication juga. Jadi seorang PR juga bisa teman-teman. PR tau nggak? Bukan PR ya. Bukan PR bukan, ya, pekerjaan tapi rumah public relation ya. Jadi kalian sebagai humas itu banyak banget dan menurutku itu seru. Selain seru, bukan sekedar seru, itu adalah jurusan yang menurutku ya sangat digunakan oleh orang-orang. Sekarang lihatlah, contohnya advertising, periklanan. Mana sih sebuah tempat yang nggak membutuhkan iklan sekarang? Ya harusnya hampir semua usaha, perusahaan gitu ya sini ya. Iya, jadi semua perusahaan rata-rata company itu butuh namanya seseorang yang bisa ngekonsep untuk mengiklankan produknya, itu jasanya. yang mereka butuhkan gitu ya, sebenarnya konsep promosinya seperti apa ya? Oke, iya makanya dari itu menurutku banyak banget sih, apalagi humas juga banyak kan, banyak butuh humas. Jadi kalian masuk ilmu komunikasi jangan ngikutin kayak tren TikTok, kayaknya itu ilmu komunikasi itu untuk anak-anak yang kurang pinter gitu, yang bisanya ngomong terus. Gak gitu teman-teman, justru di situ relasi itu bisa sangat dimanfaatkan di ilmu komunikasi. Ketika bertemu sama seseorang, oh orangnya seneng sama kita nih, ya udah, namanya orang seneng mah pasti ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Ya nanti kita ditawarin lah kerjaan dari relasi itu gitu. Jadi buat kalian yang emang pengen mendalami ilmu komunikasi, ekstrovert banget nih, kayaknya cocok ya buat kalian. Tapi untuk teman-teman yang introvert juga jangan berkecil hati, karena cocok-cocok aja menurut aku. Oke, jadi itu banyak hal ya sebenarnya ilmu komunikasi itu, dan seru ya Cynthia ya? Seru banget. Seru ya, oke. Baik Cynthia, ini kita sudah ada di bagian akhir gitu ya. Untuk setiap pendengar Suara Gracia nih yang sedang membangun brand, sedang membangun sebuah konsep supaya mereka juga bisa lebih berkembang, ataupun bahkan untuk Gen Z yang memimpikan, mengidolakan sebagai influencer, sebagai talent juga gitu ya. Apa pesan Cynthia untuk mereka? Oke, pesan ini berat ya ngomongin soal pesan ya. Menurutku satu sih teman-teman, teruslah belajar. Kenapa teruslah belajar? Karena belajar itu banyak hal. Mulai kalian belajar dulu nih, diri kalian ini ternyata sukanya di bagian mana. Kalian harus tahu, kenali diri sendiri dulu. Oh, aku misalkan pengen jadi influencer. Oh, bagian apa? Kalian sukanya apa? Oh, Kak, aku bingung sukanya apa nih karena baru nyoba. Ya udah, cobain semua lah, belajarlah semuanya. Ketika kalian belajar semuanya, kalian tahu, oh, ternyata aku nih sukanya di sini, basicnya aku di sini. Setelah kalian tahu basicnya, gelutin. Setelah gelutin, pasti ada aja jalannya. Gitu. Oke, jadi memang harus mencoba gitu ya, berani mencoba, harus ditekuni walaupun memang ada tantangan gitu ya. Oke, Cynthia, ini kita kasih kesempatan nih. Mungkin ada yang ingin kenal lebih dekat lagi dengan Cynthia, media sosial gitu ya, atau bisa lihat konten-kontennya di mana gitu ya. Siapa tahu aja mungkin ada brand-brand besar juga ya setelah nonton podcast hari ini. Kayaknya satu kesempatan luar biasa ya, barangkali di depan
menanti. Oke, jadi teman-teman nanti semisal mau lihat-lihat contoh konten-kontenku atau enggak tertarik ya, itu bisa banget kalian kunjungin aja, follow aja, atau enggak kalian mau kenalan, sharing-sharing atau nanya-nanya sama aku, ketemuan juga boleh ya kalau aku ada di Cirebon atau Salatiga. Kak, ayo dong ketemuan, kita mau sharing-sharing, itu feel free banget. Kalian DM aja, nanti aku bales juga di Instagramnya @CynthiaAngelica double L gitu. Double L. Oke, thank you banget Cynthia. Di tengah waktu libur singkat ya, bisa jadi inspirasi untuk pendengar Suara Gracia. Dan mungkin mau mengucapkan terima kasih untuk orang tua, untuk teman-teman yang support juga, baik di Salatiga atau di Cirebon, bisa sampaikan langsung. Oke, jadi buat semua orang yang di sekitarku, baik itu orang terdekat atau nggak deket-deket banget nih, kita cuma sekedar teman, dan juga orang tua aku mau ucapin thank you banget udah ngajarin aku dari hal-hal kecil yang kayaknya gak terlalu kelihatan berguna banget bagi orang lain, tapi menurutku itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Hal-hal kecil dari kalian adalah hal-hal yang sangat berarti dan besar bagi aku. Oke, sukses selalu ya Cynthia ya. Amin. Nanti kita akan ketemu-temu lagi kalau ke Cirebon, bikin konsep yang lain gitu ya. Boleh. Untuk memberkati pendengar juga ya. Siap. Kita doakan selalu sukses, tetap maju terus, jangan berhenti karena sebuah kritik tadi ya. Kadang-kadang gengsi ini ya, kritik langsung aduh kayaknya berakhir segalanya gitu ya. Nah, keluarga Gracia jangan lupa follow YouTube channel Radio Suara Gracia. Dan di podcast ketiga ini bersama dengan Cynthia, kita telah belajar dari perjalanan dia tentang bagaimana menjadi seorang influencer. Banyak hal yang tadi sudah diceritakan, dan kalian bisa kasih komentar juga nanti di kolom komentar ya, untuk mungkin Anda diberkati, Anda memperoleh sesuatu yang baik dalam podcast ini. Saya rindu bahwa kalian bisa menjadi berkat juga lewat konten yang kami hadirkan di podcast This Is My Story. Sekali lagi, setiap cerita adalah perjalanan dan setiap pengalaman adalah pelajaran. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, tetap di podcast This Is My Story. Bye.